Hai yang terpilih, pernahkah kamu melihat seseorang yang dulunya hidup dalam kemewahan, menikmati segala kenyamanan dunia, tetapi beberapa tahun kemudian kehilangan segalanya? Mereka yang dulu mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah megah, menikmati gaya hidup yang penuh kemudahan, kini harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka terlalu boros dalam mengelola keuangan mereka? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi perlahan menggerogoti kekayaan mereka hingga habis tak bersisa? Ini bukan sekadar kisah rekaan atau cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang telah terjadi berulang kali di berbagai belahan dunia. Banyak orang yang pernah berada di puncak kejayaan, namun dalam sekejap jatuh ke dalam keterpurukan. Dan yang lebih mengerikan, ini bukan hanya bisa terjadi pada mereka, tetapi juga bisa menimpa siapa saja, termasuk dirimu, jika tidak memahami cara menjaga dan mengelola kekayaan dengan bijak. Di sisi lain, ada pula mereka yang seolah memiliki kunci ajaib yang membuat uang terus mengalir ke dalam kehidupan mereka. Mereka tidak khawatir kehabisan sumber daya, tidak cemas tentang masa depan. Karena seiring berjalannya waktu, kekayaan mereka justru semakin bertambah. Lalu, apa rahasia mereka? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka mampu menjaga dan bahkan meningkatkan kekayaannya? Apakah mereka memiliki strategi khusus yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mengapa ada orang yang bisa menjaga stabilitas keuangannya sepanjang hidup, sementara yang lain justru kehilangan segalanya dalam waktu singkat? Apakah keberuntungan semata yang menentukan nasib seseorang? Atau ada prinsip-prinsip yang harus dipahami dan diterapkan agar kekayaan tidak hanya sekadar singgah sementara? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana caranya agar kita bisa berada di sisi yang benar dalam permainan kehidupan ini? Bagaimana agar kita tidak hanya sekadar menjadi saksi atas kisah kejatuhan orang lain, tetapi benar-benar memahami bagaimana cara membangun fondasi finansial yang kokoh dan berkelanjutan? Jika pertanyaan-pertanyaan ini membuatmu berpikir, maka kamu berada di tempat yang tepat. Karena dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang alasan mengapa banyak orang kehilangan kekayaannya, serta bagaimana agar hal itu tidak terjadi padamu. Jangan sampai kamu menjadi bagian dari mereka yang dulu hidup berkecukupan, tetapi kini hanya bisa mengenang kejayaan masa lalu. Jangan sampai waktu dan keadaan merampas semua yang telah kamu bangun dengan susah payah, hanya karena kamu tidak memiliki pengetahuan yang tepat untuk menjaganya. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Saya ingin mengajakmu untuk benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ini dengan 3 langkah sederhana yang akan membantumu menyelaraskan diri dengan energi positif dan membuka peluang baru dalam hidupmu. Pertama, tekan tombol like pada video ini. Setiap like yang kamu berikan bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi tanda bahwa pesan ini menyebar lebih luas dan dapat membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Kedua, pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini. Dengan berlangganan, kamu akan tetap terhubung dengan pesan-pesan yang menginspirasi, yang dapat membantumu memahami lebih dalam tentang kehidupan, keberlimpahan, dan bagaimana mengelola kekayaan dengan bijak. Ketiga, tuliskan angka 99 di kolom komentar. Mengapa 99? Karena angka ini melambangkan kelimpahan dan kesinambungan. Dengan menuliskannya, kamu secara simbolis menyatakan kesiapanmu untuk menerima ilmu yang akan mengubah cara pandangmu terhadap kekayaan dan kehidupan. Dan satu hal lagi, jangan hanya menonton video ini sekali. Putarlah berulang kali, bahkan sebelum tidur, agar pesan dan energi yang ada di dalamnya benar-benar meresap ke dalam dirimu. Karena seringkali pemahaman sejati tidak datang dari sekali dengar, tetapi dari pengulangan yang mendalam. Sekarang, bersiaplah untuk melangkah ke dalam perjalanan yang akan mengubah hidupmu. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena di bab keempat ada pesan yang sangat penting, yang tidak semua orang bisa pahami. Tetapi jika kamu benar-benar mendengarkan dengan hati yang terbuka, maka pesan ini bisa menjadi kunci yang selama ini kamu cari. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu hanya akan menjadi penonton dalam hidupmu sendiri? Atau kamu akan mengambil kendali dan memastikan bahwa masa depanmu dipenuhi dengan kelimpahan dan kestabilan?
Bab 1. Tanda-tanda bahwa kekayaan besar sedang mendekat. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang besar menunggumu? Seperti ada energi tak terlihat yang menarikmu ke arah yang lebih baik. Jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana besar yang sedang berjalan. Jiwa terpilih selalu menerima petunjuk sebelum kekayaan besar datang. Namun hanya sedikit yang benar-benar menyadarinya. Jika kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa berbeda, entah lebih gelisah atau penuh harapan, itu bisa jadi pertanda besar bahwa keberlimpahan sedang dalam perjalanan menuju kepadamu. Salah satu tanda paling jelas bahwa kekayaan besar sedang mendekat adalah perubahan dalam pola pikir dan perasaanmu terhadap uang. Jika dulu kamu melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat, sekarang kamu mulai berpikir sebaliknya. Kamu mulai menyadari bahwa uang bukan sekadar angka, tetapi alat yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Perubahan pola pikir ini bukan kebetulan, melainkan sinyal dari semesta bahwa kamu semakin dekat dengan pintu rezeki yang lebih besar. Pernahkah kamu mengalami kebetulan yang terasa terlalu sempurna? Seperti tiba-tiba bertemu seseorang yang berbicara tentang peluang bisnis, menemukan informasi yang selama ini kamu cari, atau bahkan mendengar kata-kata yang seolah-olah langsung ditujukan untukmu. Jangan abaikan ini. Semesta bekerja dengan cara yang misterius. Jiwa yang terpilih selalu diberikan petunjuk, tetapi hanya mereka yang cukup peka yang bisa menangkapnya. Salah satu tanda unik bahwa kekayaan besar sedang mendekat adalah munculnya pola dalam hidupmu yang tidak biasa. Misalnya, setiap kali kamu berpikir tentang peluang, sesuatu terjadi yang mengarah ke arah itu. Bisa jadi kamu mulai menarik orang-orang yang memiliki visi serupa, atau tiba-tiba menemukan peluang emas yang sebelumnya tidak terlihat. Ini adalah cara semesta mengarahkanmu menuju jalan yang benar. Jiwa yang terpilih untuk menerima kekayaan besar juga akan mengalami perubahan dalam cara berpikir mereka tentang keberhasilan. Jika dulu kamu merasa bahwa kesuksesan hanya untuk orang-orang tertentu, kini kamu mulai sadar bahwa siapapun bisa sukses, termasuk dirimu sendiri. Rasa percaya diri ini bukan muncul begitu saja. Ini adalah persiapan dari semesta agar kamu siap menerima kelimpahan yang akan datang. Jika kamu merasakan ini, bersiaplah karena perubahan besar akan segera terjadi. Apakah kamu akhir-akhir ini sering mendapatkan ide-ide baru? Mungkin tentang bisnis, investasi, atau proyek yang bisa meningkatkan penghasilanmu? Jika iya, itu adalah tanda kuat bahwa rezeki sedang mencari jalan masuk ke hidupmu. Jiwa yang siap menerima kekayaan akan selalu diberikan inspirasi untuk mengambil langkah yang benar. Namun, hanya mereka yang bertindak yang benar-benar akan melihat hasilnya. Jangan abaikan ide-ide yang datang kepadamu. Itu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Tanda lain yang sering terjadi adalah perubahan dalam lingkungan sekitar. Mungkin kamu mulai menjauh dari orang-orang yang negatif dan mendekati mereka yang lebih sukses atau berpikiran positif. Ini bukan sekadar perubahan biasa. Jiwa yang dipilih untuk sukses selalu akan diarahkan ke lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Jika kamu merasa bahwa kamu mulai tertarik dengan orang-orang yang lebih sukses, itu adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase baru dalam perjalanan menuju kekayaan besar. Pernahkah kamu mengalami saat-saat di mana segalanya tiba-tiba terasa lebih mudah, kesempatan datang lebih sering, keputusanmu lebih tepat dan keberuntungan seolah berpihak kepadamu? Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang berada di frekuensi yang selaras dengan kelimpahan. Jiwa yang siap menerima kekayaan akan selalu diberikan sinyal kecil sebelum keberlimpahan besar benar-benar datang. Jangan abaikan keberuntungan-keberuntungan kecil ini, karena itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dalam perjalanan. Pernahkah kamu merasa lebih bersemangat tentang masa depan, meskipun saat ini situasimu masih jauh dari kata ideal? Jika iya, itu adalah tanda bahwa energimu mulai berubah. Jiwa yang terpilih untuk menerima kekayaan besar akan selalu diberikan perasaan optimis yang kuat, bahkan sebelum mereka benar-benar melihat hasilnya. Ini adalah cara semesta memberitahu bahwa kamu berada di jalur yang benar. Jika kamu merasakan ini, teruslah maju, karena sesuatu yang besar sudah menantimu di depan. Terkadang tanda bahwa kekayaan besar sedang mendekat bisa berupa ujian.
Mungkin kamu merasa ada rintangan yang datang tanpa alasan jelas. Ini bukan pertanda buruk, tetapi cara semesta menguji apakah kamu benar-benar siap menerima kelimpahan. Banyak orang menyerah di titik ini, padahal jika mereka bertahan sedikit lagi, keberuntungan besar akan segera datang. Jika kamu sedang menghadapi tantangan, jangan menyerah. Itu berarti sesuatu yang besar sudah sangat dekat. Apakah kamu mulai merasa lebih intuitif dalam mengambil keputusan? Jiwa yang siap menerima kekayaan akan selalu diberikan intuisi yang kuat untuk mengetahui langkah apa yang harus diambil. Jika akhir-akhir ini kamu merasa bahwa keputusanmu lebih tepat, atau kamu memiliki firasat kuat tentang sesuatu, itu adalah tanda bahwa kamu semakin dekat dengan perubahan besar. Percayalah pada dirimu sendiri, karena intuisi ini adalah cara semesta membimbingmu ke arah yang benar. Salah satu tanda paling jelas bahwa kekayaan sedang mendekat adalah ketika kamu mulai merasakan ketenangan dalam menghadapi masalah keuangan. Jika dulu kamu sering khawatir, tetapi kini kamu merasa lebih percaya diri bahwa semuanya akan baik-baik saja, itu adalah sinyal kuat bahwa energi rezeki sedang mengalir kepadamu. Jiwa yang siap menerima kekayaan selalu memiliki rasa yakin bahwa mereka akan selalu memiliki cukup, dan keyakinan ini yang menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup mereka. Apakah kamu sering merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi? Seperti ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan, tetapi membuatmu merasa bahwa hidupmu akan berubah dalam waktu dekat? Jika iya, jangan abaikan perasaan ini. Ini adalah tanda bahwa semesta sedang mengatur sesuatu untukmu. Jiwa yang terpilih untuk menerima kekayaan besar akan selalu merasakan firasat ini sebelum keberlimpahan benar-benar datang. Jangan takut, karena ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Jika kamu merasa bahwa tanda-tanda ini sesuai dengan hidupmu, tinggalkan jejakmu dengan kata keberlimpahan di komentar. Ini bukan sekadar kata tetapi bentuk keyakinan bahwa kekayaan besar sedang menuju kepadamu. Jiwa terpilih selalu diberi petunjuk sebelum perubahan besar terjadi. Bab 2. Mengapa kekayaan besar belum datang? Jiwa terpilih. Pernahkah kamu bertanya-tanya, jika aku memang ditakdirkan untuk kaya, kenapa sampai sekarang hidupku masih seperti ini? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di kepalamu, tetapi juga di benak banyak orang yang merasa mereka seharusnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Jawabannya tidak sesederhana, belum waktunya. Ada alasan mendalam mengapa kekayaan besar yang seharusnya datang kepadamu masih tertahan. Tapi jangan khawatir karena setelah kamu memahami alasannya, kamu bisa mulai mengubah takdirmu sendiri. Salah satu alasan utama mengapa kekayaan belum datang adalah karena banyak orang masih terjebak dalam pola pikir kekurangan. Mereka terus-menerus berpikir bahwa uang itu sulit didapat, bahwa rezeki terbatas dan bahwa mereka tidak cukup beruntung untuk menjadi kaya. Pola pikir seperti ini adalah penghalang terbesar bagi aliran rezeki. Alam semesta merespons energi yang kamu pancarkan. Jika kamu terus-menerus merasa kekurangan, maka kekurangan itulah yang akan terus mendatangimu. Alasan lain yang sering membuat kekayaan tertunda adalah kebiasaan menunda-nunda. Banyak orang bermimpi untuk sukses, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengambil langkah nyata. Mereka menunggu waktu yang tepat, modal yang cukup atau kesempatan emas yang sempurna. Sayangnya, kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Jiwa yang benar-benar siap menerima kekayaan adalah mereka yang berani bertindak, bahkan ketika keadaan masih jauh dari ideal. Seringkali, kekayaan besar tertunda karena seseorang masih terjebak dalam lingkungan yang salah. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis penuh keluhan dan tidak percaya bahwa mereka bisa sukses, maka energimu juga akan tertarik ke arah yang sama. Jiwa yang ditakdirkan untuk kaya harus berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Jika kamu merasa bahwa orang-orang di sekitarmu lebih sering menarikmu ke bawah daripada membantumu naik, mungkin inilah saatnya untuk mencari lingkungan yang lebih positif. Tak jarang, alasan utama mengapa kekayaan belum datang adalah karena seseorang masih memiliki ketakutan yang mendalam tentang uang. Mungkin tanpa sadar kamu takut bahwa jika kamu kaya, orang lain akan menghakimimu, atau bahwa uang akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang berbeda.
Ketakutan ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, pola pikir keluarga, atau bahkan keyakinan yang tertanam sejak kecil. Jika kamu ingin kekayaan datang kepadamu, kamu harus mulai berdamai dengan konsep uang dan melihatnya sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Salah satu penghalang terbesar bagi rezeki adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Jika kamu sering melihat kesuksesan orang lain dan merasa minder, itu bisa menjadi hambatan besar. Jiwa yang siap menerima kekayaan tidak iri terhadap kesuksesan orang lain, tetapi justru menjadikannya sebagai motivasi. Jika kamu ingin sukses, mulailah melihat keberhasilan orang lain sebagai bukti bahwa kamu juga bisa mencapainya, bukan sebagai pengingat bahwa kamu masih tertinggal. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap kali kamu mendapatkan uang itu selalu cepat habis tanpa alasan? Yang jelas, ini bisa jadi pertanda bahwa ada pola keuangan yang perlu diperbaiki. Kekayaan tidak hanya tentang mendapatkan lebih banyak uang, tetapi juga tentang bagaimana cara mengelolanya. Jika kamu terus mengalami kesulitan finansial, meskipun penghasilanmu meningkat, itu bisa berarti bahwa kamu belum benar-benar siap untuk menerima keberlimpahan yang lebih besar. Salah satu alasan yang paling sering diabaikan adalah kurangnya rasa syukur. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan bersyukur setelah mereka menjadi kaya, tetapi sebenarnya, bersyukur adalah kunci utama agar kekayaan bisa datang lebih cepat. Jiwa yang tahu bagaimana menghargai setiap rezeki kecil yang mereka terima akan lebih mudah menarik rezeki yang lebih besar. Jika kamu belum terbiasa untuk bersyukur atas hal-hal kecil, mungkin inilah saatnya untuk mulai melakukannya. Alasan lainnya adalah karena banyak orang masih terlalu fokus pada masa lalu. Mereka terjebak dalam kegagalan, kesalahan, atau keputusan buruk yang pernah mereka buat. Jiwa yang siap menerima kekayaan adalah mereka yang bisa melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan. Jika kamu terus-menerus mengulang cerita lama tentang bagaimana kamu gagal atau kehilangan peluang, maka kamu sedang menciptakan kenyataan yang sama berulang kali. Beberapa orang juga tidak sadar bahwa mereka belum memiliki alasan yang cukup kuat untuk menjadi kaya. Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan besar, kamu harus tahu dengan jelas kenapa kamu menginginkannya. Apakah hanya untuk hidup mewah, atau karena kamu ingin membantu keluarga, berbagi dengan sesama, dan menciptakan dampak positif di dunia? Jiwa yang memiliki alasan kuat untuk sukses akan selalu lebih cepat menarik kekayaan dibandingkan mereka yang hanya menginginkannya tanpa tujuan yang jelas. Kadang, alasan utama mengapa kekayaan belum datang adalah karena seseorang belum siap untuk menerimanya. Bisa jadi jika kamu tiba-tiba mendapatkan uang dalam jumlah besar sekarang, kamu tidak tahu bagaimana mengelolanya, dan justru kehilangan semuanya. Alam semesta selalu memastikan bahwa seseorang menerima kekayaan pada saat yang tepat, yaitu ketika mereka benar-benar siap untuk mempertahankannya dan menggunakannya dengan bijak. Salah satu pertanda bahwa kekayaan akan segera datang adalah ketika kamu mulai menyadari apa saja yang menghambatmu selama ini. Jika kamu sudah sampai pada tahap ini, berarti kamu sudah semakin dekat dengan titik perubahan. Jiwa yang terpilih untuk sukses akan selalu diberi kesadaran sebelum keberlimpahan besar datang. Jika kamu merasa mulai memahami semua ini, berarti kamu sedang berada di jalur yang benar. Jika kamu merasa bahwa selama ini ada sesuatu yang menahan rezekimu, jangan panik. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Setelah kamu memahami apa yang menghambatmu, langkah berikutnya adalah bertindak. Jangan biarkan dirimu tetap berada di posisi yang sama. Ubah cara berpikir, ambil tindakan nyata, dan bersiaplah untuk menerima kekayaan yang seharusnya sudah menjadi milikmu. Bab 3. Cara membuka gerbang kekayaan besar. Setelah memahami tanda-tanda bahwa kekayaan besar sedang mendekat dan alasan mengapa ia belum datang, kini saatnya kita masuk ke langkah nyata. Bagaimana cara membuka gerbang kekayaan agar aliran rezeki yang selama ini tertahan bisa masuk ke dalam hidupmu? Tidak cukup hanya menunggu atau berharap, kamu harus mengambil langkah-langkah konkret. Jiwa yang terpilih tidak hanya menerima kekayaan, tetapi juga menciptakan jalannya sendiri untuk meraihnya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah mindset tentang uang. Banyak orang
masih memiliki pola pikir bahwa uang itu sulit, bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa kaya, atau bahwa uang membawa keburukan. Ini adalah pemikiran yang membatasi dirimu sendiri. Jika kamu ingin membuka gerbang kekayaan, kamu harus mulai melihat uang sebagai sesuatu yang netral, sebagai alat yang bisa digunakan untuk kebaikan, dan sebagai sesuatu yang berlimpah di dunia ini. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi sumber rezeki yang bisa kamu manfaatkan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa gaji mereka adalah satu-satunya sumber penghasilan. Padahal, ada begitu banyak peluang di luar sana yang bisa kamu eksplorasi, mulai dari bisnis kecil, investasi, hingga skill yang bisa dijual. Jiwa yang dipilih untuk sukses tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tetapi selalu mencari cara baru untuk meningkatkan rezekinya. Salah satu cara paling efektif untuk membuka gerbang kekayaan adalah berani mengambil risiko. Tidak ada orang kaya yang mencapai kesuksesan tanpa berani keluar dari zona nyaman. Jika kamu terus bermain aman dan tidak pernah mencoba hal baru, kamu tidak akan bisa melihat peluang besar yang ada di luar sana. Risiko yang terukur adalah bagian dari perjalanan menuju keberlimpahan. Jangan takut untuk mencoba hal baru selama kamu melakukannya dengan perhitungan yang matang. Berinvestasi pada diri sendiri juga merupakan kunci utama dalam membuka gerbang kekayaan. Banyak orang ingin kaya, tetapi mereka tidak mau mengembangkan diri mereka sendiri. Mereka enggan belajar hal baru, menambah skill, atau meningkatkan kapasitas mereka. Jiwa yang siap menerima kekayaan selalu haus akan ilmu. Mereka tahu bahwa semakin banyak mereka belajar, semakin besar peluang mereka untuk sukses. Jika kamu ingin rezekimu meningkat, mulailah dengan meningkatkan dirimu sendiri. Selain itu, mengelola uang dengan bijak adalah faktor penting dalam menjaga aliran rezeki. Percuma mendapatkan banyak uang jika kamu tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Banyak orang mendapatkan rezeki besar, tetapi kehilangan semuanya karena tidak bisa mengatur keuangan. Jika kamu ingin kekayaan yang stabil dan terus berkembang, kamu harus mulai belajar tentang pengelolaan uang, investasi, dan cara membuat uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Meningkatkan energi positif dalam hidup juga akan membantu menarik lebih banyak kekayaan. Jiwa yang penuh dengan energi positif akan lebih mudah menarik peluang dan orang-orang yang tepat ke dalam hidupnya. Mulailah dengan menghindari pikiran negatif, menjauhi orang-orang yang selalu pesimis, dan membangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhanmu. Ketika kamu memancarkan energi positif, alam semesta akan merespons dengan mengirimkan lebih banyak keberlimpahan kepadamu. Sedekah dan berbagi juga merupakan cara ampuh untuk membuka pintu rezeki. Dalam Islam, sedekah adalah salah satu kunci utama untuk melancarkan rezeki. Ketika kamu memberi, kamu sedang menanam benih keberlimpahan. Jiwa yang dermawan tidak akan pernah kekurangan karena mereka selalu diberikan lebih banyak untuk dibagikan. Jika kamu ingin membuka gerbang kekayaan, jangan ragu untuk berbagi meskipun sedikit. Membangun jaringan yang kuat juga merupakan langkah penting dalam membuka peluang rezeki. Banyak orang kaya yang sukses bukan hanya karena mereka pintar, tetapi karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membantu mereka berkembang. Jika kamu ingin sukses, mulailah memperluas jaringanmu. Bertemanlah dengan orang-orang yang sukses, belajarlah dari mereka, dan jangan takut untuk meminta nasihat atau bantuan. Kedisiplinan dan konsistensi juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang gagal mencapai kekayaan karena mereka hanya semangat di awal tetapi kemudian menyerah di tengah jalan. Jiwa yang benar-benar siap untuk menerima kekayaan adalah mereka yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Tidak semua keberhasilan datang dengan cepat, tetapi mereka yang bertahan akan selalu mendapatkan hasilnya. Menjaga keseimbangan antara dunia dan spiritualitas juga penting dalam perjalanan menuju kekayaan. Uang memang penting, tetapi jika kamu hanya fokus pada materi tanpa memperhatikan kesehatan mental, hubungan sosial dan spiritualitasmu, kekayaan itu tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Jiwa yang benar-benar sukses adalah mereka yang bisa menyeimbangkan antara usaha di dunia dan ketenangan batin. Salah satu cara untuk mempercepat kedatangan rezeki adalah memvisualisasikan kesuksesanmu setiap hari. Banyak orang kaya menggunakan teknik ini. Mereka membayangkan kehidupan yang mereka inginkan, merasakan emosinya,
dan bertindak seolah-olah mereka sudah mencapainya. Visualisasi bukan hanya angan-angan, tetapi cara untuk memprogram pikiran bawah sadar agar lebih percaya diri dan menarik peluang yang sesuai dengan impianmu. Jangan takut untuk gagal. Kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Banyak orang sukses yang mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya mencapai puncak. Jiwa yang benar-benar siap untuk menerima kekayaan adalah mereka yang bisa bangkit setiap kali jatuh. Jika kamu saat ini sedang menghadapi kegagalan, anggaplah itu sebagai ujian sebelum rezeki besar datang. Terakhir, yang paling penting adalah bertindak sekarang. Semua pengetahuan dan strategi ini tidak akan berguna jika kamu tidak mengambil langkah nyata. Jangan menunggu hari yang sempurna, karena tidak akan pernah ada waktu yang benar-benar ideal. Jiwa yang siap menerima kekayaan adalah mereka yang berani bertindak sekarang tanpa menunda lagi. Jika kamu benar-benar ingin membuka gerbang kekayaan dalam hidupmu, jangan hanya membaca ini dan melupakannya. Lakukan sesuatu hari ini, sekecil apapun itu tidak masalah, karena sekecil apapun usaha pasti akan membuahkan hasil. Bab 4. Cara menjaga kekayaan supaya tidak habis dan terus mengalir tanpa henti. Mendapatkan kekayaan mungkin terasa sulit, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Banyak orang yang berhasil mendapatkan banyak uang, tetapi dalam waktu singkat mereka kehilangan semuanya. Ini bukan hanya terjadi pada orang biasa, tetapi juga pada banyak pengusaha sukses, atlet, bahkan selebriti. Jika kekayaan tidak dikelola dengan benar, ia bisa menghilang lebih cepat daripada saat didapatkan. Jiwa yang terpilih bukan hanya tahu cara mendapatkan kekayaan, tetapi juga bagaimana menjaganya agar terus mengalir tanpa henti. Salah satu kunci utama dalam menjaga kekayaan adalah memiliki perencanaan keuangan yang matang. Orang kaya yang bijak tidak pernah menghabiskan semua uangnya, tetapi selalu menyisihkan sebagian untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Mereka tahu bahwa uang yang tidak dikelola dengan baik hanya akan habis tanpa sisa. Jika kamu ingin kekayaanmu terus mengalir, kamu harus mulai mencatat pemasukan dan pengeluaranmu, serta memiliki rencana jangka panjang untuk keuanganmu. Selain perencanaan keuangan, menanamkan pola pikir bahwa uang harus bekerja untukmu, bukan sebaliknya, adalah hal yang sangat penting. Banyak orang kaya yang jatuh miskin karena mereka hanya mengandalkan penghasilan aktif, seperti gaji atau bisnis yang mereka jalankan sendiri. Jiwa yang benar-benar sukses akan selalu mencari cara agar uang yang mereka miliki bisa menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui investasi, bisnis, atau aset yang terus berkembang nilainya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah gaya hidup yang tidak terkontrol. Banyak orang yang baru mendapatkan kekayaan langsung meningkatkan gaya hidup mereka tanpa berpikir panjang. Mereka membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya untuk menunjukkan status sosial mereka. Orang kaya yang bijak tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu habiskan, tetapi seberapa banyak yang kamu simpan dan kembangkan. Agar kekayaan terus mengalir tanpa henti, berinvestasi adalah langkah yang wajib dilakukan. Uang yang hanya disimpan di rekening tabungan lama-kelamaan akan berkurang nilainya karena inflasi. Jiwa yang cerdas akan menginvestasikan sebagian dari penghasilannya ke aset yang bisa bertumbuh, seperti properti, saham, emas, atau bisnis yang memiliki potensi besar. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjaga kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa uang mereka terus berkembang. Selain investasi, memiliki sumber penghasilan yang beragam juga sangat penting. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Jika kamu hanya mengandalkan satu pekerjaan atau satu bisnis, maka ketika sesuatu terjadi pada sumber penghasilan tersebut, kamu bisa kehilangan semuanya. Orang kaya yang bijak selalu memiliki beberapa sumber pendapatan, seperti bisnis, investasi, atau proyek sampingan yang bisa terus menghasilkan uang. Manajemen utang juga menjadi faktor utama dalam menjaga kekayaan. Banyak orang yang jatuh miskin karena mereka tidak bisa mengelola utang dengan baik. Utang yang digunakan untuk hal produktif, seperti investasi atau bisnis, masih bisa bermanfaat.
Tetapi jika kamu berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidup atau membeli barang-barang yang tidak penting, itu bisa menjadi bom waktu bagi keuanganmu. Jiwa yang terpilih selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil utang dan memastikan bahwa mereka mampu mengelolanya dengan bijak. Salah satu rahasia terbesar dari orang-orang yang bisa mempertahankan kekayaannya adalah mereka tidak pernah berhenti belajar. Dunia keuangan terus berkembang dan mereka yang tidak mengikuti perkembangan akan tertinggal. Jiwa yang sukses selalu haus akan ilmu dan informasi terbaru, terutama dalam hal investasi, bisnis, dan strategi keuangan. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki, sebab mereka memahami bahwa dunia terus berubah. Setiap hari, mereka meluangkan waktu untuk membaca buku, mengikuti seminar, dan berdiskusi dengan para ahli keuangan agar wawasan mereka semakin tajam. Tidak hanya itu, mereka juga mempraktikkan setiap ilmu yang diperoleh, menjadikannya bukan sekadar teori, tetapi bekal nyata dalam mengembangkan aset dan menjaga keberlanjutan kekayaan mereka. Namun, kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki, melainkan juga dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Berbagi dengan sesama adalah prinsip yang tidak boleh diabaikan. Dalam Islam, sedekah adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kelancaran rezeki. Banyak orang kaya yang tetap sukses karena mereka tidak pelit dalam berbagi. Mereka mengerti bahwa semakin banyak mereka memberi, semakin luas pintu rezeki yang terbuka. Berbagi bukan hanya tentang memberi kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga tentang menanam benih keberkahan dalam kehidupan. Semakin banyak seseorang menanam kebaikan, semakin besar pula hasil yang akan ia panen di masa depan. Selain itu, membangun aset yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya juga merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan kekayaan. Banyak orang sukses yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan anak-anak dan cucu mereka. Mereka tidak hanya bekerja keras untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga merancang sistem agar kekayaan yang mereka bangun dapat bertahan dalam jangka panjang. Mereka memastikan bahwa aset yang mereka miliki dapat diwariskan dengan baik dan dikelola secara bijak oleh generasi selanjutnya. Inilah yang membedakan antara kekayaan yang hanya bertahan sebentar dan kekayaan yang bisa bertahan selamanya. Namun, dalam perjalanan membangun kekayaan, ada satu hal yang seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak orang, yaitu keputusan finansial yang emosional. Banyak orang yang kehilangan hartanya bukan karena kurangnya penghasilan, tetapi karena pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tidak rasional. Mereka mudah tergoda untuk membeli sesuatu tanpa perhitungan matang, panik ketika harga saham turun, atau tergesa-gesa mengikuti tren investasi yang belum mereka pahami sepenuhnya. Jiwa yang benar-benar sukses selalu berpikir jernih sebelum mengambil keputusan besar dalam keuangan mereka. Mereka tidak terburu-buru, tidak mudah panik, dan selalu mempertimbangkan risiko serta manfaat dari setiap langkah yang mereka ambil. Selain mengelola uang dengan bijak, menjaga kesehatan fisik dan mental juga merupakan faktor penting dalam mempertahankan kekayaan. Banyak orang yang terlalu sibuk mengejar kesuksesan hingga lupa menjaga tubuh dan pikirannya. Padahal, tanpa kesehatan yang baik, kekayaan yang telah dikumpulkan tidak akan bisa dinikmati dengan sempurna. Jiwa yang bijak selalu menyeimbangkan antara kerja keras dan menjaga kesehatannya. Mereka memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki uang yang berlimpah, tetapi juga tentang memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang damai. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kekayaan agar terus berkembang adalah memiliki mentor atau penasihat keuangan yang berpengalaman. Tidak ada orang sukses yang berjalan sendirian. Mereka selalu dikelilingi oleh orang-orang yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan. Para miliarder dunia pun memiliki tim penasihat yang membantu mereka dalam mengambil keputusan finansial yang cerdas. Jika kamu ingin kekayaanmu terus bertumbuh, carilah seseorang yang lebih berpengalaman dalam dunia keuangan dan belajarlah darinya. Jangan pernah merasa bahwa kamu sudah tahu segalanya, karena dunia keuangan selalu berkembang dan menuntut adaptasi yang cepat. Selain itu, kesiapan dalam menghadapi perubahan juga menjadi kunci utama dalam menjaga kekayaan. Dunia terus berkembang, teknologi semakin maju, dan tren bisnis selalu berubah. Mereka yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal. Sudah banyak bisnis besar yang dulunya berjaya,
tetapi akhirnya bangkrut karena mereka gagal menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jiwa yang sukses selalu siap menghadapi perubahan, tidak takut untuk mencoba hal baru, dan selalu mencari cara agar mereka bisa terus berkembang. Mereka tidak terjebak dalam zona nyaman, melainkan terus mencari peluang baru yang bisa memperkuat fondasi keuangan mereka. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah tetap rendah hati dalam setiap pencapaian yang diraih. Kesombongan sering kali menjadi awal dari kehancuran. Banyak orang yang kehilangan segalanya bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena sikap mereka yang berubah setelah mencapai kesuksesan. Mereka menjadi terlalu percaya diri, menolak nasihat orang lain, dan merasa bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Jiwa yang benar-benar sukses selalu menjaga kerendahan hati, terus belajar, dan tidak pernah merasa cukup dengan pencapaian yang telah mereka raih. Mereka sadar bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang harus terus diperjuangkan. Jika kamu ingin kekayaanmu tidak hanya bertahan, tetapi juga terus mengalir tanpa henti, mulailah menerapkan semua strategi ini dalam hidupmu. Jangan hanya fokus pada bagaimana mendapatkan uang, tetapi juga pikirkan bagaimana mengelolanya dengan bijak. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang bagaimana kamu bisa memanfaatkannya dengan cara yang benar, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan bagi dirimu serta orang-orang di sekitarmu. Jadilah seseorang yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara ilmu, kebijaksanaan, dan kebaikan hati. Sebab, kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan, kesehatan, dan keberlimpahan yang terus mengalir tanpa henti